Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan materi lanjutan ya, setelah UTS, yaitu terkait dengan analisis korelasi. Jadi terkait dengan materi ini, yang perlu mungkin kita eh, pahami, apa sih sebenarnya itu analisis korelasi. Nah, ini salah satu metode yang akan kita gunakan untuk menganalisis eh, keeratan hubungan ya. Dalam hal ini nanti kita akan mengaitkan dua variabel, yaitu ada variabel pertama ataupun variabel kedua atau biasa disimbolkan dengan variabel X atau variabel Y. Nah, untuk secara definisi bahwa analisis korelasi itu merupakan salah satu teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara dua variabel atau lebih. Jadi kita bisa kaitkan dua variabel ya, maupun lebih dari dua variabel. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan beberapa pekan lalu bahwa variabel itu adalah karakteristik data yang ingin kita teliti. Jadi ada beberapa jenis skala pengukuran variabel yang sebelumnya juga pernah saya jelaskan, itu ada empat, ada variabel nominal, ordinal, interval, dan rasio. Tapi pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai apa sih sebenarnya tujuan dari analisis korelasi itu. Nah, ini saya sudah jelaskan tadi. Jadi kita mau melihat apakah ada keeratan hubungan kedua variabel yang kita kaitkan. Nah, selanjutnya, sebelum kita bahas terkait dengan penerapan dari analisis korelasi, nah itu ada beberapa hal penting yang harus kita pahami ya, yaitu beberapa sifat penting dari konsep korelasi. Nah, yang pertama, nilai korelasi itu berkisar -1 sampai dengan positif positif 1. Jadi korelasi itu berkisar dari nilai -1 sampai dengan positif positif 1. Jadi kalau misalkan di luar itu kita mencari nilai korelasi, misalkan nilainya itu di antara nilai yang ada di situ, berarti barangkali kita menghitung nilai korelasi itu ada barangkali kesalahan dalam menghitungnya, atau kita memasukkan datanya itu tidak sesuai dengan perhitungan yang kita jelaskan ya, dalam hal ini kita tulis untuk mencari nilainya itu. Jadi itu yang pertama yang harus kita pahami. Yang kedua, ya mungkin ini ya, syarat pentingnya dari konsep korelasi itu, jika X dan Y itu saling bebas, maka korelasi akan bernilai nol. Nah, masuknya di sini jika variabel pertama atau variabel kedua itu saling bebas, artinya tidak ada kaitannya, artinya masing-masing eh, punya dalam hal ini punya bagian tersendiri ya, artinya kan bebas itu hidup dengan sendirinya masing-masing. Artinya itu bisa dikatakan bahwa korelasinya itu bernilai nol, artinya tidak ada keratan hubungannya atau tidak ada hubungannya. Nah, yang ketiga, nah di sini kita bisa katakan juga bahwa korelasi itu mengukur derajat hubungan, tetapi bukan alat uji kausal. Uji kausal itu adalah sebab akibat. Artinya korelasi itu hanya untuk mengukur keratan hubungan, tidak ada mengaitkan antara misalnya variabel pertama itu disebabkan atau diakibatkan oleh variabel B, begitupun dengan sebaliknya. Jadi hanya untuk mengukur derajat hubungan saja. Nah, yang keempat, korelasi itu eh, dalam bentuk populasi ya, itu biasa disimpulkan dengan rho, sedangkan dalam sampel itu biasa disimpulkan dengan huruf R ya. Nah, ini yang perlu kalian pahami. Jadi ada 4 item sifat penting dari konsep korelasi itu. Tadi yang pertama bahwa nilai korelasi itu berkisar dari -1 sampai dengan positif positif 1. Oke, saya lanjut lagi. Nah, ada lagi ya terakhir, ternyata bahwa koefisien korelasi ini yang menjadi nanti hal yang paling penting nanti untuk kita ketahui berapa
nilainya. Nah, inilah namanya disebut dengan koefisien korelasi atau dengan kata lain ukuran derajat hubungan. Nah, ukuran derajat hubungan itu seperti nanti ini yang kita dapatkan ya, yang saya bilang tadi, dan dengan nama lain itu dikatakan sebagai koefisien korelasi. Jadi nanti nilainya itu antar -1 sampai +1. Jadi kalau nilainya nanti ada kalian, kan ini nanti ada rumusnya ya, ada rumusnya. Nah, rumusnya itu nanti kita akan mencari nilainya. Nilainya itu interval dari -1 sampai +1. Nah, ini nanti juga ada interpretasinya. Kalau misalkan nanti nilai koefisien korelasinya itu kita dapatkan 0, berarti tidak ada hubungan antar dua variabel itu. Anggaplah variabel itu misalkan variabel pertama itu nilai IPK, variabel kedua itu misalnya jumlah makanannya dalam per hari ya. Nah, misalnya kalau nilai koefisien korelasinya itu didapat 0, berarti tidak ada hubungan antara eh, berat badannya dengan jumlah makannya dalam per hari. Nah, begitupun dan dengan seterusnya. Nah, di sini kalau dilihat dari koefisien korelasinya itu di sini semuanya bernilai positif ya. Masuknya kalau kita dapatkan nanti dia bernilai positif atau dalam hal ini positif korelasi yang nilainya positif itu berarti dalam hal ini maknanya bahwa jika variabel pertamanya itu naik, maka variabel keduanya juga akan naik pula. Artinya misalkan contohnya tadi yang saya mengatakan berat badan ya. Jika berat badannya bertambah berarti jumlah makannya per hari itu juga artinya bertambah naik pula. Begitu. Itu maksudnya kalau nilainya kita dapatkan nilai koefisien korelasinya itu positif. Sedangkan kalau nilai koefisien korelasinya itu negatif, berarti kebalikannya, artinya semakin tinggi berat badannya, tapi malah jumlah makannya per hari itu malah menurun. Nah, seperti itu. Nah, ini contoh-contohnya ya, contoh dari bentuk relasi positif. Nah, ini kalau misalkan dia korelasi positif, misalkan hubungan antara harga dengan penawaran, misalkan semakin naik harga ya penawarannya pun juga akan semakin tinggi. Misalnya hubungan antara jumlah pengunjung dengan jumlah penjualan, artinya semakin tinggi jumlah pengunjung, maka jumlah penjualannya juga akan semakin tinggi. Misalnya hubungan antara jam belajar dengan IPK, artinya semakin tinggi jam belajarnya, maka IPK-nya pun juga akan semakin tinggi. Nah, kalau korelasi negatif, misalkan semakin tinggi harga barang, ya permintaannya juga akan berkurang. Nah, selanjutnya juga ini hubungan antara jumlah pesaing. Semakin tinggi jumlah pesaing, maka jumlah penjualan juga pun akan menurun. Nah, ini juga semakin tinggi jam bermain, maka IPK-nya akan semakin menurun. Nah, itu ya terkait dengan penjelasan mengenai korelasi positif dan korelasi negatif. Nah, ini juga bagian-bagiannya bahwa korelasi itu memang dibagi menjadi beberapa bagian. Jika korelasi positif itu jika hubungannya itu searah ya, artinya selurus. Nah, untuk korelasi negatif itu hubungannya berlawanan arah. Sedangkan untuk korelasi nihil itu perubahannya kadang searah tetapi kadang berlawanan arah, artinya nihil, tidak menentu dia punya apa namanya korelasi. Nah, ini contoh gambarnya, ada gambarnya ya. Ini untuk korelasi sempurna positif artinya dia lurus. Nah, ini korelasi tinggi positif, korelasi rendah positif artinya hubungannya ini sudah, keratan hubungannya itu sudah mulai berkurang. Hubungannya ada tapi rendah gitu. Nah, ini yang tidak berkorelasi. Begitupun dengan korelasi negatif. Nah, ini ada beberapa analisis ya yang nanti kita akan pelajari mengenai korelasi. Jadi ada 3, tapi nanti yang akan saya jelaskan itu yang penting untuk kita pahami itu yang mungkin yang pertama yaitu terkait dengan korelasi product moment atau person. Nah, ini yang paling banyak sering kita gunakan dalam sebuah penelitian, apalagi kalau penelitiannya itu berupa data kuantitatif. Oke, eh, saya kira seperti itu pembahasan terkait dengan materi ini ya. Jadi kalau ada pun pertanyaan nanti kita lanjut di pertemuan berikutnya. Itu mungkin yang bisa saya jelaskan untuk pengantar. Terima kasih. Saya tutup dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.